Oke, kita kembali ketemu untuk belajar firman Tuhan secara Zoom, share, Tuhan sejenak, tidak lama, tapi mudah-mudahan menjadi berkat yang baik bagi setiap kita. Oke, kalau sudah siap, kita mulai dengan doa. Saya akan berdoa memulai. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini, oleh kebaikan Tuhan, Tuhan mempertemukan kami semua dalam temuan melalui Zoom ini Tuhan. Hanya kami boleh belajar firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan juga Tuhan sarana yang ada, jaringan yang ada, semua aman, berjalan dengan baik, tidak ada kendala dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, saya terus mengingatkan setiap hari jangan lupa baca firman Tuhan, jangan lupa untuk berdoa, mengawali hari atau hari atau dalam segala situasi. Dan juga firman Tuhan jangan lupa dibaca, karena firman Tuhan itu kekuatan bagi kita semua. Meskipun berapa ayat, cuma berapa menit, firman Tuhan itu kekuatan bagi kita. Kalau tidak baca firman Tuhan, maka kehidupan kita akan mudah digoncangkan ke sana kemari. Oke, hari ini kita akan belajar sekali lagi masih rangkaian dari Bahro, masih belum habis serinya. Kita masuk ke seri yang keenam. Ini kelihatan, Kak Cinta kelihatan. Saya nge-share. Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Iya, kali ini kita masuk seri Buaro yang ke-6, yaitu kebaikan. Dasarnya tetap dari Buaro Galatia 5 ayat 22, Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kita sudah belajar apa itu kasih, juga sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kita diuji dengan kesabaran, bahwa kesabaran itu membutuhkan proses, kesabaran itu merupakan penderitaan yang panjang. Kemudian yang lalu kita belajar mengenai kemurahan, bagaimana hati yang murah hati itu bisa memberi pada orang lain dengan. Nah, sekarang kita belajar mengenai kebaikan, karena seringkali buah roh ini hanya sekedar diucapkan, dibacakan sekilas, tapi jarang untuk diuraikan satu persatu. Kebaikan, apa kebaikan itu? Kalau disampaikan di buah roh hanya sekedar kesabaran, kemurahan, kebaikan, kita tidak akan pernah mengerti. Kita mungkin cuma tahu, oh kebaikan. Kita akan belajar pada malam hari ini. Apa kebaikan? Kebaikan saya tuliskan sebagai satu sifat yang membuat orang lain merasa nyaman, senang, dan tidak mengecewakan. Sederhana saja, sekali lagi kebaikan yaitu sifat yang membuat orang lain merasa nyaman, orang lain merasa senang, dan tidak mengecewakan. Orang suka berteman, bergaul, akrab, dan bahkan berjodoh dengan orang yang baik. Seringkali tidak bisa digambarkan secara jelas, tapi orang mesti bilang, orang itu baik, orang itu baik. Bagaimana temanmu? Dia baik. Atau kalau orang sudah dewasa, cari jodoh, pokoknya orangnya baik. Baik itu bagaimana? Itulah yang membuat orang merasa nyaman. Kalau punya teman yang baik, teman yang membuat kita merasa nyaman, membuat kita senang, dan membuat tidak mengecewakan. Ini adalah mengenai kebaikan. Ini adalah pengertiannya. Yang pertama kita belajar mengenai kebaikan. Bahwa sekali lagi, orang suka berteman, suka bergaul, suka bersahabat dengan orang yang seringkali kita ditanya, seperti saya sampaikan tadi, bagaimana temanmu itu baik, bagaimana orang yang kamu suka itu baik, pokoknya baik. Itu adalah kebaikan. Sekarang kita belajar kebenaran tentang kebaikan. Yang pertama, bahwa Bapa di surga juga seorang apa yang baik. Ini kalau di perjanjian lama, itu dituliskan di salah satunya di 1 Tawarik 16 ayat 34. Kak Sinta bisa bantu baca 1 Tawarik 16 ayat 34.
Memang ada banyak kata-kata yang serupa. Di sini kita temukan pertama. 1 Tawarik 16 ayat 34. Silakan, sudah ketemu. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ya, kita akan sering menemui kata-kata ini di Perjanjian Lama, di kitab 1 Tawarik, kitab Raja-Raja, atau kitab Mazmur bahkan. Jadi ada satu nyanyian yang sering kali diucapkan oleh imam di bait suci. Jadi imam itu waktu itu kalau sekarang dikenal sebagai pemimpin pujian atau worship leader. Worship leader ini, imam ini berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kemudian dibalas oleh umat yang mendengarkan. Kata berikutnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena itu tadi kalau dilihat di 1 Tawarik 16 ayat 34, itu kan bentuknya ada yang tertulis dari menjorok dari membentuk sebuah kalimat, syukurlah kepada Tuhan seperti biasanya. Tapi ada juga yang balasannya, di bahwasannya untuk selama-lamanya itu tertulisnya menjorok agak masuk. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Itu artinya merupakan sambungan balasan. Mengapa diucapkan kalimat itu? Sebab dia adalah Tuhan yang baik, Bapa yang baik, Allah yang baik, sehingga dijadikan nyanyian. Pernyataan ini merupakan ungkapan syukur. Jadi ketika mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab yang baik, itu merupakan ucapan syukur bahwa Tuhan melakukan perbuatan baik dalam segala situasi dan segala peristiwa. Di masa yang lalu, bangsa Israel mengalami peristiwa menyeberangi laut Teberau, terbelah lautnya. Kemudian mengalahkan bangsa Amalek sampai habis. Memasuki tanah Kanaan, merobohkan tembok Yeriko yang tebal itu, dan sebagainya. Sehingga mengucap syukur bahwa Tuhan itu hanya orang yang pernah merasakan kebaikan Tuhan yang bisa mengucap syukur. Kalau orang tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan, tidak bisa mengucap syukur. Misalkan pernah disembuhkan dan bersyukur, Tuhan itu baik. Bahkan di Perjanjian Baru dikatakan Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Kita minta sesuatu, Tuhan. Kita minta roti, tidak mungkin dikasih ular. Minta uh, sesuatu yang lain, Tuhan pasti kasih. Jadi yang pertama, kebenaran tentang kebaikan Bapa di sorga, Tuhan yang kita sembah, juga seorang Allah yang baik, Tuhan. Kemudian yang kedua, kebenaran tentang kebaikan. Ya, mungkin eh, tidak kita duga, yaitu bahwa Tuhan mau perbuatan baik kita diketahui oleh orang lain. Nara bisa baca Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Silakan Nara. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan mau ketika kita berbuat baik diketahui oleh orang lain, supaya orang lain tahu perbuatan baik yang kita lakukan. Bukan bermaksud untuk kesombongan, bukan juga untuk gagah-gagahan. Namun hal ini kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika orang tahu bahwa kita sebagai pengikut Kristus mau berbuat baik, orang akan melihat bahwa ternyata orang Kristen itu tidak mudah tersinggung, tidak mudah membalas kalau disakiti, dan suka memberi. Jangan takut untuk berbuat baik, sebab kita diutus untuk berbuat baik pada banyak orang, tanpa membedakan latar belakang. Kita diajarkan berbuat baik, supaya orang melihat bahwa Tuhan dimuliakan. Jadi berbuat baik tanpa melihat latar belakang. Mungkin orang lain yang beda agama, orang lain beda suku, orang lain beda
eh, status ekonomi, kita buat baik kepada mereka. Jangan takut untuk. Dan bahkan kalau bisa diusahakan perbuatan baik kita diketahui oleh orang lain supaya orang lain memuliakan. Tapi bukan berarti terus seperti yang sekarang ini sering terjadi. Orang kemudian pamer berbuat baik, ditaruh di media sosial, ditaruh di TikTok, ditaruh di Instagram, memberi untuk orang lain direkam. Tidak seperti itu. Ketika kita berbuat baik, orang lain tahu bahwa kita sebagai pengikut Kristus. Nah, orang-orang yang berbuat. Kebenaran yang ketiga mengenai kebaikan, yaitu orang baik dilihat dari apa yang dikeluarkannya. Apa maksudnya? Kak Sinta bisa baca Matius 12 ayat 35. Matius 12 ayat 35. Matius 12 ayat 35. Matius 12 ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ya, orang yang baik selalu menyalurkan hal-hal yang baik dari hidupnya secara alami. Perkataannya baik, pikirannya baik, kelakuannya baik. Segala yang dia lakukan merupakan hal-hal yang baik. Semua keluar dengan alami. Karena memang dia adalah orang yang baik. Firman Tuhan juga berkata, orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat. Jadi kalau kita melihat, seseorang gampang marah, emosi, orang gampang misu-misu, oh ini bukan orang baik. Yang keluar adalah hal yang jahat. Atau kalau orang suka marah-marah di depan umum, oh berarti bukan. Orang baik selalu mengeluarkan hal-hal yang baik dari kehidupannya. Otomatis, sama seperti kalau punya dispenser, atau ada dispenser di mana kadang dispenser itu kan ada dua keran, keran air panas dan keran air. Ketika ditekan keran air panas tombolnya, maka akan keluar air panas secara otomatis. Kalau ditekan air yang dingin atau air yang biasa, akan keluar air yang kita mau. Demikian juga sebaliknya. Jadi orang yang baik secara otomatis pasti mengeluarkan segala hal yang baik dalam hidupnya. Dari mana orang ini keluar hal yang baik? Tentu dari kehidupannya yang uh, bergaul dengan firman. Karena firman Tuhan itu yang membentuk karakter kita. Sehingga kita belajar untuk bagaimana kita bersikap. Sehingga meluncur dengan sendirinya kebaikan dari hidup kita. Jadi orang baik dilihat dari apa yang dikeluarkan. Tentu saja sekali lagi itu berasal dari firman Tuhan. Kita baca setiap. Kemudian kebenaran yang keempat dari kebaikan, bahwa kita berbuat baik bukan supaya mendapatkan keselamatan. Cara baca Titus 3 ayat 5. Ada kitab namanya Titus di agak bawah. Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5, waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, kalau orang dunia di luar Kristus, orang yang seberang, orang iman lain, orang dari kepercayaan lain, mereka berbuat baik katanya supaya dapat tiket masuk ke surga. Jadi berbuat amal, ngisi ini apa kotak uang di tempat ibadahnya, atau berbuat baik, menolong orang, nyumbang, atau membagi-bagi uang supaya bisa masuk surga. Jadi seakan-akan masuk surga itu dengan cara dibayar dengan uang mereka. Tapi dalam kekristenan, kita bukan berbuat baik supaya masuk surga, bukan berbuat baik untuk selamat, namun kita diselamatkan untuk berbuat baik. Jadi sekali lagi, kita bukan berbuat baik supaya kita bisa mendapatkan keselamatan,
Tapi sebaliknya, kita ini sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Maka kita berbuat yang baik. Tuhan sudah menebus hidup kita. Kita melakukan berbuat baik pada Allah. Jadi kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sudah pasti kita dapat tempat di surga. Jadi kita membalasnya dengan cara apa? Berbuat baik pada orang. Berbuat baik pada siapapun. Nah, berbuat baik bukan supaya mendapatkan keselamatan. Sudah diselamatkan. Lalu kita lakukan perbuatan yang seringkali jadi salah paham. Nah, berbuat baik, supaya masuk surga. Tidak. Karena perbuatan baik siapapun tidak akan bisa membawa pada surga, pada keselamatan. Kemudian yang poin terakhir tentang kebaikan. Perbuatan baik kita akan mengalahkan kejahatan. Roma 12 ayat 17, Kak Sinta, bisa bantu baca. Roma pasal 12, 17. Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, ini bagian yang tidak mudah, bahwa perbuatan baik kita mengalahkan kejahatan. Kalau ada yang orang berbuat jahat pada kita, jangan balas dengan kejahatan juga. Namun kita terus berbuat baik pada dia. Maka lama-kelamaan dia tidak lagi akan berbuat jahat pada kita. Firman Tuhan bahkan dikatakan di ayat berikutnya, saudaraku yang terkasih, janganlah kamu menuntut pembalasan. Atau ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Jadi orang yang marah sama kita, yang membenci kita, kita berbuat baik, kasih makan, kasih minum. Atau, dia nggak punya uang, saya dengar dia nggak punya uang, kita membantu. Ternyata dia ada kesulitan apa, kita membantu. Lama-lama itu akan menumpukan bara api di atas kepalanya, itu apa? Kebencian dia kepada kita jadi hilang dengan sendiri. Saya benci memang pada orang itu, tapi dia berbuat baik sama saya nggak jadi benci. Perbuatan baik kita akan mengalahkan kejahatan. Bagi jangan berhenti. Kalau ada orang berbuat jahat sama kita, jangan dibalas dengan kejahatan. Lakukan yang baik, balas dengan baik. Tidak ada gunanya balas dendam. Tidak ada gunanya mencari kebenaran, Pak. Seringkali orang berkata, saya harus mencari kebenaran. Mana yang benar, mana yang salah. Kadang-kadang tidak selalu. Sudahlah, kita abaikan. Tapi bagaimana kita bisa Di ini poin tentang kebaikan, bahwa Bapa di surga juga seorang Bapa yang baik. Dan yang kedua, Tuhan mau perbuatan baik kita diketahui oleh orang lain. Orang baik dilihat dari apa yang dikeluarkannya. Kita berbuat baik bukan supaya mendapatkan keselamatan. Dan terakhir, baik kita akan melakukan kejahatan. Dan tanda orang yang memiliki kebaikan itu bagaimana sih? Apa tanda-tandanya bahwa seseorang ini adalah orang yang baik? Seringkali kan kita nggak tahu, kita cuma tahu, dia baik. Tapi kita akan coba mengenali bahwa orang ini baik. Yang pertama, orang yang memiliki kebaikan akan mudah menolong orang lain yang dalam kesulitan. Misalkan ada orang yang menolong kita, terus kita ngecap atau ngomong, orang ini baik, saya ditolong sama dia. Orang ini baik, saya dibantu saat saya dalam kesulitan. Maka kita demikian, bahwa kita melihat orang itu baik karena kita ditolong. Sebaliknya, pernahkah kamu melakukannya saat temanmu berada dalam kesulitan, lalu kamu mau menolongnya? Jadi bukan cuma orang lain baik sama kita, tapi belajar untuk baik pada orang. Tanda yang kedua, orang yang memiliki kebaikan akan mudah untuk memberikan sesuatu yang dia punya tanpa banyak perhitungan. Dia akan mudah memberi tanpa merasa sulit. Tahu kita dalam kesulitan, kemudian seorang datang. Kenapa kamu? Ini mau pulang, tapi nggak ada yang jemput. Ayo bareng saya saja.
Dia memberikan sesuatu tanpa permintaan. Padahal mungkin bisa jadi yang mau ngantar kita, dia harus berjalan berputar. Atau kita belum makan. Loh, yang lain makan kamu kok belum? Iya, nggak ada uang untuk beli makan. Nah, nggak apa-apa, saya ajak makan. Itu memberi tanpa banyak. Dia akan mudah memberi tanpa merasa sulit. Itulah yang kita sebut bahwa, oh orang ini baik. Tiba-tiba memberi kepada kita. Pernahkah kita mengalaminya? Tapi sebaliknya, pernahkah kita melakukannya? Orang lain mengalami kesulitan. Ya, kita berbuat baik kepada dia. Dan yang ketiga, ini dilihat dari fisiknya. Orang yang memiliki kebaikan, hidupnya mudah diketahui oleh orang lain. Melalui sikap hidupnya yang tenang, ramah, murah senyum, mudah bergaul. Kita melihat seseorang itu bisa ramah, suka senyum, mudah bergaul. Bahkan kita mungkin belum mengalami apa-apa, belum ditolong. Kita bisa melihat, oh, orang itu baik, suka senyum soalnya. Dia mudah bergaul, dia ramah, dia tenang. Jadi kita bisa melihat bahwa, oh, orang ini baik. Coba kalau orang itu wajahnya terlalu kaku, kecucu, cemberut, kita tidak akan bisa berkata orang itu baik. Orang itu mungkin orang jahat. Ada orang bisa dikenali dari wajahnya, meskipun tidak selalu demikian. Semua bergantung dari hatinya, dari sikapnya. Tapi biasanya juga dilihat dari wajahnya juga bisa. Ini tanda kebaikan. Nah, kita akan akhiri sekali lagi dengan seri. Ceritakan perbuatan baik apa yang kamu lakukan. Nara pernah berbuat baik sama temannya, apa yang dilakukan? Di contoh, pernah berbuat baik apa? Menolong, beri, mau beri apa? Silakan, Nara. Dan temannya pas nggak punya sesuatu, kamu berbuat baik pada dia. Atau kamu pernah mengalami temanmu berbuat baik sama kamu. Apa perbuatan baik dia? Sampai kamu ngomong, oh dia berbuat baik sama saya. Pernah mengalami orang lain berbuat baik sama saya. Apa? Silakan. Indikasi sesuatu. Atau Nara yang pernah memberi sesuatu. Waktu nggak masuk dikasih tahu tugas-tugasnya. Waktu nggak masuk, dikasih tahu tugas-tugas. Nah, berarti kita merasa, oh teman saya ini baik. Karena apa? Kasih tugas-tugas. Waktu nggak masuk. Kalau Kak Sinta pernah berbuat baik sama orang lain, apa yang dilakukan? Mungkin beliin jajan gitu, Pak. Oh, beliin jajan. Temennya dibelikan jajan. Hmm. Terus merasa bahwa ini adalah perbuatan. Mengapa mau melakukan itu? Kira-kira Tapi kasihan. kasihan. Dan akhirnya akan dicap sama temannya, oh Sinta ini baik sama saya. Iya, jadi biasanya kita menganggap orang lain baik itu karena yang pertama suka menolong dan suka memberi. Dan baru yang ketiga kita lihat wajah. Oke, kita sudah belajar mengenai kebaikan. Nah, akhiri doa, Kak Sinta berdoa ya. Iya, Pak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan ya Bapak. Kami bisa melakukan komsel pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Pak Oki Tuhan yang telah mengajar kami hari ini ya Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Cinta dan Nara. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak.